Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wegi Zulianda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Warehouse dengan dosen pengampunya yaitu Bu Siska Kurnia Gusti SD MSc. Oke, langsung saja kita selesaikan soal-soal ujian akhir semester ini. Kita lihat dulu soalnya. Nah, dalam soalnya kita disuruh untuk membuat praktikum, yaitu kita akan membuat dimensi cabang, dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi waktu, dan penjualan. Nah, dalam video kali ini saya buat dalam dua part. Dalam part 1 ini kita akan menyelesaikan dimensi cabang, dimensi produk, dan dimensi karyawan. Sementara untuk part 2 nanti kita akan menyelesaikan dimensi waktu dan penjualan. Di sini kita disuruh untuk membuat gambar skemanya terlebih dahulu. Saya sudah membuat gambar skemanya, yaitu start skema dari PHI Minimart ini. Kemudian saya juga sudah membuat IRD-nya. Ini adalah IRD dari PHI Minimart. Oke, di sini kita disuruh juga untuk menggunakan stream lookup. Oke, kita langsung masuk ke spoonnya. Tekan Ctrl N untuk membuat transformasi baru. Nah, sebelumnya kita buat dulu di sini di SQL Yoke, nama database-nya yaitu PHI OLAP 2020. Di database PHI OLAP 2020. Oke. Nah, sudah berhasil dibuat. Kemudian di spoonnya kita klik Tab View. Kemudian di sini ada database connection, klik kanan, pilih New. Kemudian di sini kita pilih MySQL. Connectionnya yaitu PHI OLAP 2020. Hostname-nya localhost. Database name-nya PHI OLAP 2020. Sesuai dengan nama database yang kita buat di SQL Yoke tadi. Username-nya root. Kita tes apakah berhasil connect. Nah, sudah is oke, berarti dia sudah terhubung ya. Klik oke. Kemudian di sini kita akan share database ini, klik share. Nah, apabila dia tulisannya sudah bold seperti ini, berarti dia sudah tershare. Kembali lagi ke tab desain. Nah, di dimensi-dimensi ini kita mengambilnya dari tabel di PHI Minimart. Kita pertama akan membuat dimensi cabang. Nah, dimensi cabang ini kita akan membuat dimensi cabang ini. Jadi kita akan mengambil data dari tabel MS cabang di PHI Minimart. Jadi di sini kita tambahkan step input tabel. Input MS cabang. Koneksinya yaitu PHI Minimart, karena kita akan mengambil tabel MS cabang ini dari database PHI Minimart. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kode provinsi dan nama provinsi. Sementara itu di tabel MS cabang ini di tabel MS cabang ini tidak ada kode provinsi dan nama provinsi. Jadi kita akan menambahkan kode provinsi dan nama provinsi ini dengan menghubungkannya ke tabel MS provinsi. Jadi kita lihat di sini di IRD-nya yang menghubungkan antara MS cabang dan MS provinsi yaitu adalah MS kota. Jadi kita akan menghubungkannya dulu antara MS cabang dan MS kota terlebih dahulu agar kita bisa mengambil nama kota di tabel MS provinsi. Kita tambahkan tabel input untuk menginputkan MS kota. Koneksinya PHI Minimart. Oke, kita menggunakan stream lookup. Ini adalah lookup untuk mengambil kode provinsi. Field di sini adalah field yang berasal dari tabel MS cabang. Yang menghubungkan antara MS cabang dan MS kota adalah kode kota. Kode kota. Kemudian yang akan kita tampilkan di sini adalah kode provinsi. Karena kita akan mengambil nama provinsi di tabel MS provinsi.
sini kita buat dimensi cabang. Jangan lupa untuk dirunkan di step-step yang kita lakukan agar nanti jika terjadi error kita tidak pusing untuk mencari di mana kesalahannya. Nah, di sini kode provisinya sudah muncul. Kemudian baru kita tambahkan stream lagi untuk menginputkan tabel MS provinsi. Ini adalah input MS provinsi. Koneksinya yaitu PHI minimal. Ini adalah lookup nama provinsi. Yang menghubungkan antara MS provinsi dengan tabel-tabel sebelumnya dengan lookup sebelumnya yaitu kode provinsi. Dan yang akan kita tampilkan adalah nama provinsinya. Tipe datanya string. Oke. Kita coba run kan. Nah, sudah berhasil ya, sudah hijau. Nah, di sini nama provinsinya sudah muncul. Langkah selanjutnya kita akan membuat surrogate key dari tabel dimensi cabang ini. Kita akan menambahkan step add sequence untuk menambahkan surrogate key atau SK cabang. Sequence SK cabang. Name of value. Nah, name of value ini adalah atribut yang akan muncul di tabel di dimensi cabang nanti. Jadi kita akan membuat atribut bernama SK cabang. Untuk pengaturan di bawah ini kita biarkan saja, kita klik OK. Kemudian kita urutkan, kita akan mengurutkan setiap atribut ini sesuai dengan di skema yang telah kita buat. Kita tambahkan step select value untuk mengurutkan atributnya. Sudah berhasil. Baru setelah itu kita urutkan, klik get fields to select. Nah, sini sudah muncul semua atributnya. Kita urutkan, kita sesuaikan dengan yang di skema kita. Pertama SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang dan nama kota, kode cabang dan nama cabang. Untuk memindahkannya, kita tekan Ctrl dan tanda panah ke atas agar lebih mudah. Kemudian yang kode-kode ini kita hapus saja karena dia tidak akan kita munculkan seperti di skema dimensi cabang ini. Setelah selesai, kita klik OK. Kita runkan. Nah, sudah berurut SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Angka terakhir baru kita outputkan. Ini kita buat nama stepnya output dimensi cabang. Nah, koneksi di sini kita akan pilih PHI OLAP 2020 karena nanti kita akan mengoutputkannya ke database PHI OLAP 2020. Nama tabelnya kita buat baru yaitu dim cabang. Klik SQL, klik execute. Apabila sudah statement execute berarti sudah berhasil. Klik OK. Runkan agar datanya masuk ke output. Sudah hijau semua. Kita lihat di SQL Yoke di PHI OLAP 2020 tabel. Nah, dimensi cabang. Nah, di sini sudah masuk datanya ke database PHI OLAP 2020 yaitu tabel dimensi cabang. Urutannya sudah sesuai, SK cabang, kode provinsi, nama provinsi, kode cabang, dan nama cabang. Kemudian kita lihat soalnya, selanjutnya kita akan membuat tabel dimensi produk. Nah, di dimensi produk ini kita juga akan
menglookup atau merelasikan dengan tabel kategori MS kategori, karena di sini terdapat kode kategori dan nama kategori. Oke, kita Ctrl N lagi, kita buat transformasi baru. Kita tambahkan tabel inputnya. Tabel pertama kita akan menambahkan tabel MS produk. Kita ambil dari database PHI Minimart, yaitu dari tabel MS produk. Kemudian kita ambil juga tabel MS kategorinya. MS kategori, klik OK. Kemudian kita lookup kan menggunakan stream lookup agar antara MS produk dan MS kategori ini terrelasi ya. Terrelasikan menggunakan stream lookup. Di sini adalah lookup nama kategori. Yang field pertama ini adalah field dari MS produk, jadi yang menghubungkan antara MS produk, dan MS kategori, yaitu kode kategori. Kemudian yang akan kita tampilkan di sini adalah nama kategori. Tipe datanya itu string. Oke, kita coba runkan dulu. Jangan lupa untuk di-runkan. Nah, kita simpan di sini dimensi produk. Save. Sudah berhasil, sudah hijau. Kita lihat datanya. Yang sudah muncul di sini, nama kategorinya sudah muncul. Kita lihat apa yang kurang lagi. Kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Nah, sekarang kita akan membuat surrogate key dari dimensi produk ini dengan nama atribut SK produk. Kita tambahkan step add sequence. Step add sequence ini digunakan untuk menambahkan surrogate key dari tabel dimensi produk ini. Add sequence SK produk. Nama atributnya yaitu SK produk. Untuk bagian di bawah ini tidak perlu diubah, langsung saja klik OK. Kemudian kita runkan. Sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan mengurutkan setiap atribut ini menggunakan step select values. Ubah nama stepnya menjadi urutkan atribut. Klik get list to select. Nah, di sini kita lihat urutannya. Urutannya itu SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Jadi SK produk ini pertama. Kemudian kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Untuk atribut-atribut yang lain kita hapus saja. SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Oke, sudah sesuai dengan dimensi cabang di skemanya. Klik OK. Kemudian kita runkan dulu. Sudah berhasil. Langsung kita tambahkan tabel output. Kita outputkan ke tabel karena nanti kita akan mengoutputkannya ke database. Ini kita buat nama stepnya output dimensi produk. Kita akan menyimpannya di database PHI OLAP 2020 dengan nama tabelnya yaitu dim produk. Klik SQL, klik execute. Sudah statement executed, sudah berhasil, berarti kita klik OK, close. Oke lagi. Kita runkan lagi. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di SQL log
di sini PHI Olap di tabelnya kita refresh dulu. Nah, sudah muncul tabel dimensi produk, dim produk. Kita lihat di sini sudah muncul isinya, yaitu SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan ke pembuatan dimensi karyawan. Kita lihat di sini dimensi karyawan. Nah, di dimensi karyawan ini ada atribut nama area cabang. Nama area cabang ini bukan nama cabang di dimensi cabang, tapi nama area cabang ini adalah nama kota. Nama kota. Jadi kita lihat di sini yang menghubungkan antara MS karyawan dan MS kota itu adalah MS cabang. Jadi pertama kita akan men-stream lookup-kan antara MS karyawan dan MS cabang agar kita bisa mendapatkan nama kota di tabel MS kota. Oke, kita buat transformasi baru, Ctrl N, kita tambahkan tabel inputnya. Pertama itu input MS karyawan. Variasinya PHI minimal karena kita akan mengambil data dari MS karyawan di database PHI. Kemudian kita tambahkan tabel input, yaitu tabel MS cabang. Kita relasikan antara tabel MS karyawan dengan MS cabang ini menggunakan stream lookup. Di sini yang akan kita ambil adalah kode kota, agar nanti kita dapat merelasikannya dengan tabel MS kota sehingga kita bisa mendapatkan nama kota. Field di sini adalah field pertama, ini adalah field dari MS karyawan yang menghubungkan antara MS karyawan dan MS cabang. MS karyawan dan MS cabang adalah kode cabang. Yang akan kita ambil di sini adalah kode kota yang ada di tabel MS cabang. Kita coba runkan. Oke, di sini namanya itu dimensi karyawan. Sudah berhasil, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul kode kotanya sudah muncul. Kemudian kita tambahkan lagi stream lookup untuk mendapatkan nama kota. Ini kita akan menambahkan tabel MS kota. Oke, nama lookupnya itu lookup nama kota atau nama area cabang. Jadi yang menghubungkannya adalah field kode kota. Kemudian yang akan kita tampilkan di sini adalah nama kotanya. Nama kotanya nanti kita akan ganti menjadi nama area cabang. Berhasil, nama kotanya sudah muncul di sini. Kemudian kita lihat di skemanya di sini hanya ada nama karyawan. Sementara kita lihat di sini tidak ada nama atribut nama karyawan. Yang ada adalah nama depan dan nama belakang. Jadi kita akan menggabungkan nama depan dan nama belakang ini menjadi sebuah atribut, yaitu nama karyawan. Menggabungkannya kita menggunakan step JavaScript modified JavaScript value. Oke, di sini JavaScript, kita buat nama stepnya
JavaScript nama karyawan. Oke, kita buat variabel nama karyawan sama dengan nama depan tambah, kita kasih spasi agar nanti antara nama depan dan nama belakangnya itu ada spasi. Nama belakang. Kemudian di sini kita get variables. Nah, oke, sudah masuk nama karyawan di sini, kita katanya string. Klik OK. Kemudian kita coba runkan lagi. Nah, sudah, nama karyawan sudah muncul di sini. Nama karyawan adalah gabungan antara nama depan dan nama belakang. Oke. Kemudian kita akan menambahkan surrogate key. Surrogate key dari dimensi dari dimensi karyawan ini. Kita menambahkan step add sequence untuk menambahkan surrogate key. Add sequence SK karyawan. Untuk nama atributnya yaitu SK karyawan. Klik OK. Coba runkan lagi. Nah, SK karyawannya sudah muncul. Langkah berikutnya kita tambahkan step select values untuk mengurutkan atributnya. Urutkan atribut. Klik get values to select. Kita lihat di sini urutannya: SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. SK karyawan pertama, kemudian kode cabang dan nama area cabang. Kode cabang dan nama area cabang itu adalah nama kota. Nama kota kita ganti menjadi, kita rename menjadi nama area cabang. Oke, kemudian kode karyawan dan nama karyawan. Kode karyawan dan nama karyawan. Sementara untuk atribut-atribut yang lainnya kita hapus saja. Ada 5. 1, 2, 3. Oke. Klik OK. Langkah selanjutnya kita tambahkan tabel output untuk menyimpannya ke dalam database. Output dimensi karyawan. Koneksinya di sini kita akan menyimpannya ke database PHI OLAP 2020. Nama tabelnya dim karyawan. Oke, klik SQL, execute. Sudah statement execute berarti sudah berhasil. Klik OK, close. Oke, kita lakukan agar datanya masuk ke tabel outputnya. Oke, sudah hijau semua. Kita lihat di SQL Yoke. Ya, di sini kita refresh dulu. Nah, tabel dimensi karyawan sudah masuk ke sini. Urutannya SK karyawan, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Sudah seperti di start skema yang kita buat. Oke, sampai di sini dulu video part pertama ini. Untuk video part keduanya nanti kita akan menyelesaikan dimensi waktu dan efek penjualan. Jadi tunggu saja video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.